IP itu liar. Dia bisa kita ambil di alam pikiran kita itu dalam bentuk seperti apapun itu gitu loh. Nah, kemudian dikonsepkan dan outputnya itu bisa menjadi berbagai macam produk. Mulai dari musik, mainan. Memang tidak ada rumusan yang pasti ya untuk bisa menciptakan IP yang bagus yang itu sukses. seperti apa, yang sukses itu seperti apa tuh benar-benar nggak ada rumusan yang pasti. Cuman kalau udah ketemu momennya, itu udah pasti akan tercipta satu efek domino yang positif. Gitu loh. Makanya selalu saya tekankan ke teman-teman, itu tadi ketika konten kreator itu sekarang tugas kalian cukup membuat satu karya yang terbaik aja. Kayak gitu. Nah, permasalahannya kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Karya seperti apa yang akan ngegulung akan dapat momennya gitu. Ini dengan apa yang saya katakan di awal, ini adalah satu peluang yang nggak semua orang tahu, tapi menghasilkan pundi-pundi rupiah yang nggak main-main. Lupain Timothy Ronald, lupain Kali Masada. Orang ini akan bisa kalian jadi dapat 3 miliar, bahkan nggak pakai modal apa-apa. Kenapa seperti itu? Ikuti hingga selesai. Halo, saya Zikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah podcast yang sangat mungkin membuat kalian dapat 1 miliar pertama kalian. 3 miliar pertama kalian, bahkan tanpa modal sekalipun. Ini bukan scam, ini bukan clickbait, kalian akan tahu segera mungkin, tapi izinkan saya mengenalkan satu orang yang jadi sahabat saya. Dan orang ini adalah Mas Erik Saropi. Hai, apa kabar Mas? Baik Mas. Jadi kalau kalian pernah nonton Jet Li di film Ip Man, nah ini kalau di Indonesia, beliau ini adalah Ip Man. IP Man. Nyebutnya bukan itu, bukan Ip Man, tapi IP Man. Jadi orang-orang di dunia kreatif yang saya kenal dan yang leading di dunia ini itu bertanya tentang intellectual properties itu dengan beliau ini. Dan beliau ini mungkin kalau ditanya, kalau kalian nonton Highlander, ada orang yang tugasnya itu mencatat, oh ini bunuh ini, dapat pedangnya si ini punya umurnya jadi berapa, belilah ini. Orang yang selama ini men-tracing IP di Indonesia, pergerakannya dan juga bisa memprediksi ke depannya akan seperti apa. Tapi Mas, seperti saya tadi janjikan, IP itu sebenarnya apa sih dan kenapa itu bisa membuat seseorang itu jadi kaya raya? Oke, baik. Jadi IP itu basicnya adalah intellectual property. Secara harfiahnya kan intellectual property itu konsepnya pasti dari luar negeri gitu, konsep intellectual property itu. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah hak kekayaan intelektual atau kekayaan intelektual aja sekarang ini. Haki ya kalau dulu ya. Zaman dulu dibikin singkatannya betul haki, tapi kalau sekarang karena in English itu IP, jadi sekarang kalau Indonesia cukup kekayaan intelektual aja gitu loh. Jadi rights ataupun haknya itu ditanggalkan seperti itu. Nah, jadi kekayaan intelektual itu basicnya adalah segala sesuatu yang konten kreator pikirkan. Jadi konten kreator tuh any kind of pekerjaan ya gitu loh. Konten kreator pikirkan bisa itu berupa tulisan, bisa itu berupa gambar, bisa itu berupa produk-produk yang lain yang ingin diakui atau diketahui oleh pemerintah gitu, dilindungi oleh pemerintah gitu. Jadi IP itu liar, Mas Den. IP itu liar sekali. Dia bisa kita ambil di alam pikiran kita itu dalam bentuk seperti apapun itu gitu loh. Nah, kemudian dikonsepkan dan outputnya itu bisa menjadi berbagai macam produk gitu. Mulai dari musik, mainan, ya, buku. contoh deh, agak lain nih. Ya kan? Kalau saya kan Donald. Ini IP Donald basicnya kan adalah komik ya. Betul. Tahun 1930-an atau 1920-an atau 1930-an itu kan ini komik. Iya. Kalau yang saya pakai ini awalnya podcast. Gitu. Jadi masing-masing IP itu punya sejarahnya masing-masing gitu loh. Ada yang podcast, ada yang novel, seperti Harry Potter, kemudian ada yang komik, ada juga yang tahun 90-an 2000 awal, ada yang awalnya games gitu loh. Jadi macam-macam dia awal bentuknya. Kemudian dalam perjalanan sejarah mencatatkan IP itu nanti beralih
media beralih produk lagi gitu loh. Dari games bisa ke film. Tomb Raider pertama kali saya kenal games Betul. di PlayStation 1. Ya. Gitu kan. Kemudian si Angelina Jolie jadilah dia menjadi Film pertama Lara Croft Lara Croft diperankan oleh si Angelina Jolie di film Iya. Tomb Raider yang pertama gitu kan, dan itu monumental banget buat kita sebagai gamers PlayStation gitu. Dan seterusnya gitu kan, kayak yang baru-baru ini misalkan ada Minecraft yang diperankan oleh si Jack Black gitu kan. Kemudian lagi yang mau muncul tahun ini Mortal Kombat. Mortal Kombat yang kedua, yang Jota Slim, Sub-Zero. Nah itu juga awalnya dari games juga kan, dan arcade bahkan. Saya lupa deh awalnya arcade dulu apa Sega dulu ya? Arcade dulu ya. Itu saya ingat Dingdong ya. Nonton pertama lihat arcade-nya tuh di Solo. Di Solo. Kalau saya di Pulau Mas. Pulau Mas ini. Di Pulau Mas. Pulau Mas di ada apa? Kolam renang. Nah, itu dulu pakai koin 100-an tuh kita main tuh Sub-Zero. Breakthrough tuh karena bentuknya manusia banget kan. Satu manusia. Dari orang. Kedua darah. Oh iya. Gitu. Iya, itu nggak pernah ada. Iya, zaman kita dulu tuh masih tabu banget gitu loh. Iya. Ada darah-darah, finish him, finisher, fatality, brutality. Nah, itu sangat-sangat jadi monumental gitu. Jadi benar-benar IP itu ketika lahir dan muncul dia bisa dalam produk apapun itu gitu loh. Nah, dalam perkembangannya akhirnya mulai bergeser jadi produk yang lain, dikonsumsi, dinikmati, bahkan ada generasi-generasinya kan seperti itu. Dan itu orang-orang itu, Mas. Artinya seperti tadi saya bilang, penciptanya itu karena perlindungan hak kekayaan intelektualnya itu tadi, akhirnya dia dapat benefit finansial ya, yang terus-menerus ya itu. Saat itu diterjemahkan jadi apapun. Contohnya agak lain ini berarti 4 orang yang bikin itu yang mendapatkan dan rights-nya dipegang oleh mereka. Betul. Jadi memang tidak ada rumusan yang pasti ya untuk bisa menciptakan IP yang bagus itu seperti apa, yang sukses itu seperti apa tuh benar-benar nggak ada rumusan yang pasti. Cuman kalau udah ketemu momennya gitu loh, itu udah pasti akan akan tercipta satu efek domino yang positif. Gitu loh. Makanya selalu saya tekankan ke teman-teman, itu tadi ketika konten kreator itu sekarang tugas kalian cukup membuat satu karya yang terbaik aja kayak gitu. Nah permasalahannya kita nggak akan pernah tahu gitu loh, karya seperti apa yang akan ngegulung akan dapat momennya gitu. Kayak misalkan sekarang nih di TikTok gitu kan, di TikTok itu kan ada beberapa lagu-lagu zaman saya kecil itu sekarang up lagi gitu loh, kayak lagu ABBA gitu kan. Atau kayak misalkan lagu-lagu tahun 1970-an kayak gitu. Itu tiba-tiba muncul lagi, ditempelkan dengan video-video sekarang gitu loh. Nah, sayangnya kadang-kala kan kalau misalkan muncul di aplikasi sosial media tuh lagu aslinya ditwist kan, jadi lebih ngebeat atau apa. Nah, tugasnya misalkan teman-teman penikmat adalah coba di-trace ke awal. Kira-kira bentuk karya ciptanya, OG-nya bagaimana gitu loh, originalnya bagaimana. Kayak gitu. Tapi memang ya itulah perkembangan dari industri kreatif tuh sekarang tuh udah benar-benar yang luar biasa, dinamikanya tuh benar-benar hebat gitu loh. Bahkan nggak bahkan kalau zaman dulu kan skema bisnisnya kalau orang bikin mainan ya udah bikin aja mainan gitu kan. Kalau sekarang tuh kolaborasi itu benar-benar dicari orang gitu loh. Bahkan bisa menjadi collectible item gitu. Jadi misalkan yang saya suka nih belakangan ini ada 3 IP. IP restoran, IP podcast, sama IP band bersatu bikin satu produk. Apa Mas? Coba dielaborasi. Nah, jadi saya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah makan di Bakmi Sejuk. Bakmi Sejuk saya tahu. Bakmi Sejuk. Di sini tutup Mas satu Mas. Betul, tapi yang gede-gede kebetulan masih ada beberapa lagi kan. Bakmi Sejuk itu dia bikin menu kolaborasi. Dengan? Gitu, dengan si band Perunggu dan podcast Seminggu.
Oh. Gitu. Jadi kayak misalnya ada salah satu produk yang mereka namanya Kopi Resign. Kopi Resign. Kopi Oke. Resign itu basicnya adalah kopi susu biasa aja gitu loh. Tapi kenapa dinamakan Kopi Resign? Karena mengambil cerita backgroundnya si teman-teman band Perunggu. Jadi ada band namanya Perunggu. Tadinya mereka tuh band kantoran. Pulang kantor ngeband, nongkrong ngeband. Akhirnya bikin album, laris. Akhirnya mereka resign. Waduh, Mas. Gitu. Guys, jangan coba-coba ke Sejuk order kopi itu ya. Bisa resign ini. Makanya. Gitu. Terus. Nah terus akhirnya mereka sekarang si Perunggu itu jadi kayak tahun lalu tuh dinobatkan sebagai Rookie of the Year lah. Gitu. Jadi band yang baru album pertama tapi lagunya viral. di DSP udah sering kali diputar gitu loh. Okay. Di situ di momen bagus itu akhirnya ditangkap sama Bakmi Sejuk. Akhirnya dibikinlah produk kolaborasi itu gitu loh. Nah kebetulan si Bakmi Sejuk itu pun juga ownernya dia punya kedekatan khusus sama si Podcast Seminggu. Okay. Jadi ada podcast namanya Podcast Seminggu. Membernya ada 2 orang. Ada si Pican sama Awe. Okay. Awe itu komika. Iya Awe saya tahu. Pican itu siapa? Si Pican itu temennya Awe. Tadinya dia bukan siapa-siapa. Okay. Tapi karena dia lucu, akhirnya podcastnya naik. Gitu loh. Yeah. Nama penggemar itu adalah Bocah Nanas. Bocah Nanas. Jadi kayak slang, ada slangker. Nah podcast Seminggu ada. Seminggu sama Nanas hubungannya apa yo? Apa? Seminggu sama Nanas ini hubungannya apa? Ya kebetulan keluar begitu aja Mas. Ya, jadi nggak ada kalau dilihat. Kalau slang kan slangker ya gitu. Kan? Nah ini kan kalau Seminggu harusnya Semingguers. Ini Nanas. Ini pokoknya Bocah Nanas aja gitu. Nah Bocah Nanas itu ternyata militan terhadap podcast Seminggu. Jadi misalkan podcast Seminggu dia live podcast di Pestapora. Oke. Itu Bocah Nanas rela untuk beli tiket tapi nggak nonton konser, malah nonton podcast. Jadi sekarang ada fenomena-fenomena unik seperti itu, Mas. Wih, saya penasaran. Gitu loh. Seminggu saya jujur ya, baru dengar nih dari Mas Erik nih. Betul. Nah, jadi memang seperti itu. Memang joke-joknya mereka tuh nggak semua orang bisa relate gitu, tapi memang iya nih. Iya, tapi memang untuk si Bocah Nanas itu benar-benar militan gitu loh. Jadi Perunggu tuh nama fanbase-nya namanya Merunggu. Merunggu itu militan. Oke. Si podcast si Bocah Nanas militan. Dikawinin. Nah, jadi 3 IP tuh keren tuh. Ini gila loh penontonnya banyak. Justru itu, Mas. Justru itu. Jadi kalau misalkan milenial itu punya kayak Vindes gitu ya. Ini kayak Betul. Mungkin kalau si Vindes dulu juga belum Vindes kan, MTV Bujang. Betul. Jadi kita masih memorable itu MTV Bujang kan. Dan ada pergeseran ya Mas. Kalau dulu tuh kayak kalau misalkan konten di TV itu kan secara look harus good looking. Iya betul. Turunannya bule. Betul. Kalau sekarang ini kan kalau dilihat ini wajahnya wajah pasaran tapi lucu ya. Betul. Ini ya. Betul. Memang si podcast Seminggu itu tidak sampai semasif Green Boys-nya Gofar Hilman. Kalau Green Boys-nya Gofar Hilman kan bahkan Rico Lubis aja jadi influencer untuk bahasa sehari-hari kan. Iya. Gitu loh. Nah itu tadi, itu juga unik tuh. Si Green Boys, kalau Green Boys dia bikin akhirnya IP baru yaitu restoran namanya Warkopolim. Ada. Di daerah Blok M. Saya kayaknya jarang keluar ya. Gitu. Mas Erik. Nggak apa-apa. Makanya ini kita coba untuk Mas, sharing. sebentar. Yes. Mas Erik ini kalau dilihat dari tongkrongan nggak mungkin Gen Z. Betul. Ya, milenial pun pasti agak ke Gen X ini. Betul. Kok bisa sebanyak ini mengerti tentang IP itu? Apa ada hubungan dengan sebuah keharusan atau hobi atau latar belakang Mas Erik gimana? Cerita dulu dong. Boleh. Mungkin mereka yang nontonin perlu tahu gitu Mas. Boleh. Jadi memang pada dasarnya saya itu pecinta industri kreatif, Mas Denny, gitu loh. Jadi saya pencinta industri kreatif, any kind of industri kreatif kan.
mulai dari komik, animasi, kemudian mungkin sekarang udah ada di film, podcast, musik juga gitu loh, live music juga. Nah, kemudian yang benar-benar akhirnya saya tambah jatuh cinta ke industri kreatif karena memang kantor tempat saya bekerja itu sehari-harinya sangat erat dengan kekayaan intelektual, gitu. Jadi kantor saya ini adalah satu lembaga tinggi negara yang setiap harinya berurusan dengan kekayaan intelektual. Makanya saya mendapatkan paparan informasi yang cukup luas terkait dengan hal-hal tersebut. Oke, tapi kalau misalkan ada nih yang penonton atau siapapun di sini yang dia merasa pengen membuat atau pengen mengenalkan atau bertanya-tanya secara pribadi, nanti saya tampilkan buat nanya langsung ke Mas Erik. Boleh. Nanti apa maksudnya Instagram saya atau gimana? Ya terserah. Misalkan nggak, kalau Mas memang punya latar belakang seperti itu, berarti kan podcast ini nggak akan mungkin bisa cukup menjelaskan itu. Kalau Ko Japri, siapa tahu kita akan ketemu sama the next-nya Joe Siegel-nya Superman atau Akira Toriyama-nya Indonesia gitu kan. Makanya kita kan nggak pernah tahu, Mas. Bisa. Nanti mungkin bisa direct message ke akun Instagram saya aja. Erik Tampan pakai S. Nah, itu nanti udah ketemu muka saya, gambar kartun yang bikin gambar juga teman saya juga. Siapa? Gitu loh. Nickname-nya itu namanya kok saya tiba-tiba lupa ya. Mie goreng. Igor satu mangkok. Igor satu mangkok. Jadi ciri khasnya dia adalah bikin sesuatu visual tapi di atasnya ada Indomie goreng yang tumpah gitu loh. Igor itu sebetulnya Indomie goreng. Disingkat. Dia populer karena bikin apa, Mas? Banyak sih ya, dia populer banyak, tapi ciri khas itu ada Indomie goreng tumpah. Indomie goreng itu. Mangkoknya jangan mangkok ayam lagi, bukan? Mangkok ayam, betul. Itu produk IP sendiri. Betul. Jadi memang si Igor itu dia ciri khasnya kayak begitu. Nah, kemudian saya minta untuk dibuatkan versi saya sendiri. Akhirnya itu jadi apa ya? Maksudnya jadi trademark ya. Trademarknya buat akun sosial media saya gitu. Karena memang uniqueness-nya cukup tinggi. Bahkan kartu nama pun juga saya bikin pakai itu aja, gitu loh. Karena memang lucu, tapi karakternya jadi terkesan lebih kuat gitu. Iya, dan dibuat oleh seorang yang yang maestro ini kayaknya. Betul. Jadi memang dia udah salah satu seniman muda yang diperhitungkan di industri seni sih. Iya. Gitu. Jadi ya, ayo kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol gitu, mau nanti tanya-tanya terkait dengan pengembangan hal-hal yang sifatnya potensi perlindungan terhadap kekayaan intelektual, monggo silakan. Insya Allah nanti saya bisa jawab. Karena saya tuh melihat bahwa Indonesia ini, Mas, kita tuh kan menangnya tuh di jumlah penduduk. Betul. Budaya yang kaya dan dengan pemandangan yang indah, Mas. Dan nggak turun salju. Maksudnya artinya kita itu nggak 4 musim. Betul. Artinya pariwisata atau hal yang bersifat industri kreatif di Indonesia tuh seharusnya bisa bergulir dengan lebih deras lagi. Menurut Mas Erik bagaimana? Betul. Jadi memang sebetulnya sebetulnya banyak potensi-potensi IP asli Indonesia yang memang belum dikembangkan secara maksimal. Betul. Gitu loh. Nah, permasalahannya ataupun tantangannya adalah bagaimana seorang konten kreator itu bisa menciptakan ataupun mengambil sudut pandang yang menarik, padahal tematiknya itu adalah tematik klasik, gitu. Mungkin kekurangan dari konten kreator kita itu adalah terlalu apa ya bahasanya ya, terlalu mengambil sudut pandang dari industri yang sudah ada, gitu loh. Jadi mereka tidak bertahan pada jati dirinya. Gitu. Contohnya kayak misalkan dulu waktu saya di The Master nih, Mas, Limbat kan jadi pemenangnya tuh. Betul. Tiba-tiba semua magician tuh pengen jadi Limbat. Betul. Padahal ya udah ada Limbat. Harusnya kan mereka berpikir seperti Limbat saat sebelum ada Limbat. Betul nggak? Betul. Ya, seperti itu ya berarti. Betul. Jadi itu kalau versinya Mas Denny kan. Iya. Nah kalau versi saya adalah salah satu contoh bagus, contoh ideal, meskipun bukan yang paling bagus gitu. Contoh ideal yang memang sekiranya bisa mempertahankan idealisme, tapi juga
bisa mendapatkan fame dari industri itu adalah si Bayu Skak gitu loh. Bayu Skak, oke. Bayu Skak. Gimana dengan Bayu Skak? Bayu Skak itu basicnya kan dia adalah YouTuber. Salah satu OG juga kan di dunia YouTube kan. Malah bukan komedian tapi YouTuber ya dia. YouTuber. Basicnya dia adalah YouTuber. Saya lupa dia apakah angkatan Reza Arab atau angkatannya Atta Halilintar, tapi satu, dia asalnya dari daerah Jawa Timur. dari Malang. Ya. Yang kedua, ketika dia bikin karya, dia bikin karya pakai bahasa Jawa. Semua karya-karyanya dia itu pasti bahasa Jawa. Ya. Yowis Band itu udah trilogi loh. Ya. 1, 2, 3. Ya. Itu bahasa Jawa, full bahasa Jawa. Ya. Bahkan cast-cast yang bukan orang Disuruh Jawa belajar pun bahasa Jawa. disuruh belajar bahasa Jawa. Dan itu filmnya terhitung box office loh. Di atas 500.000 penonton. Oke. Nah, berarti kan di sini kita bisa mengambil apa istilahnya Pembelajaran, ya? Bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalau memang kita punya satu konten yang menarik, meskipun sifatnya kedaerahan, Iya. tetap bisa kok untuk memenangkan persaingan di industri. Ya, itu belum pernah ada sebelumnya kan resep Betul. seperti itu. Betul, Betul. dulu ada Sri Mulat, tapi kan Sri Mulat tuh zaman kakeknya si Bayu Skak mungkin kan. Dan itu termasuk mungkin kalau orang nggak terlalu berani dan kreatif, kalau produser didatengin pasti akan mikir 100 kali Mas. Hah, Pasti. ngayangin berarti kan cuma orang Jawa doang yang Pasti. ngerti gitu. Padahal kenyataannya boom itu. Pasti. Ah. Sama juga ya kayak Agak Lain. Agak Lain kan juga meskipun nggak 100% kayak Yowis Band ya. Iya. Tapi Agak Lain itu kan punya Batak ya. ton Sumatera Utara yang Iya. kental kan Betul, gitu betul, loh. betul. Ternyata dengan latar belakang Sumatera Utara ataupun Bataknya itu tadi itu menjadi satu nilai ciri khas tersendiri gitu loh, dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan di industri. Iya, dan nggak cuma orang Batak yang nonton. Betul. Seluruh Indonesia raya bahkan mungkin worldwide gitu kan. Iya. Bahkan kalau saya bilang lebih banyak suku Batak mungkin nggak sampai 11 juta. Betul. Yang nonton Betul. berarti kan lebih banyak lagi. Betul. Ah. Gitu. Jadi memang pada akhirnya kita harus memiliki keyakinan Mas Den, ketika lu punya satu konten yang sangat menarik gitu loh, kemudian lagi memiliki storytelling yang baik Ya. gitu, dan kemudian lagi bekerja samanya juga sama orang-orang yang berkompeten, yang tepat gitu. Saya yakin pasti itu karyanya akan baik gitu loh. Jadi sebetulnya pada akhirnya itu semua akan menjadi satu ekosistem ya, Ya. gitu loh. Mengerti Mas. Tapi ekosistem itu nggak bakal jalan kalau dari hulunya sendiri nggak tercipta. Apa itu? Yaitu cerita yang baik, IP yang baik dulu. Iya. Gitu Dan loh. kalau tadi Mas bilang harus kerjasama, terus kemudian memiliki channel YouTube dan sebagainya, itu kan kesannya kayak banyak yang harus dipersiapkan untuk jadi terkenal. Tapi kalau kita misalkan ambil contoh nih, kayak Tabula Bale itu kan dari Indonesia Timur, terus dia juga nggak pernah seterkenal Bayu Skak sebelumnya. Tapi itu sampai ke seluruh dunia, Betul. semua orang Betul. menarikan, menyanyikan, itu kan luar biasa Mas. Itu Betul. IP juga kan ya? Betul. IP-nya bahkan nggak cuma musik, tapi koreografi kan. Oh iya betul. Gitu. Jadi sama aja kayak kalau zaman dulu ada Aserehe gini Iya, kan iya, koreografinya. iya. Nah si Tua banget tuh Aserehe. iya makanya zamannya MTV kan itu Aserehe kan. Gitu. Saya juga sedih tuh kemarin MTV dah Iya sih. bungkus ya. Iya. Gitu. Tapi ya itu tadi. Jadi IP itu sekarang zamannya udah macam-macam Mas Den. Gitu loh. Kayak betul Tabula Bale kalau kita framing di sana nggak cuma musik ritmiknya aja yang easy listening masuk ke kuping kita gitu loh. Tapi potensi hak cipta untuk koreografi ataupun tari-tariannya pun ya. juga bisa ataupun memiliki potensi untuk dilindungi gitu loh. Karena memang banyak sekali konten kreator ataupun pesohor yang akhirnya mengikuti koreografi tersebut gitu loh. Betul. Luar biasa sih kayak begitu. Sama kemarin pas di Jepang Mas, saya tuh kaget. Ada action figure yang bikin perusahaan Jepang. Oke. Dan saya kaget. Saya cuma dikasih tahu, saya nggak berpikir akan terkenal itu, tapi itu ada. Tahu nggak Pak Mas? Siapa? Tung Sahur. Tahu Tung Sahur? Iya. Itu itu gila Mas, itu saya tuh baru tahu setelah 6-7 bulan puasanya selesai baru tahu itu ternyata sangat-sangat viral gitu. Oh.
Saya jujur kalau Tuntung Sahur tuh benar-benar saya nggak tahu itu kreatornya siapa. Iya, sama, saya juga nggak tahu. Itu kelewat aja dan tiba-tiba itu terkenal dan di mana-mana memang di seluruh bahkan dibikin animasinya. Nah makanya ini mungkin jadi kasus yang lain yang nanti kita bicarakan ya. Dan kita juga pengen tahu siapa sih sebenarnya Tuntung Sahur itu. Ya mungkin, tapi buat Indonesia nggak sih Tuntung Sahur? Indonesia, Mas. Indonesia, ya? Iya Indonesia, bukan Malaysia, bukan mana, Indonesia. Dan dia kan cuman sekelebat 15 detik gitu doang kan, bukan yang model kayak sekian menit jadi ada storyline-nya gitu kan. Betul. Wow. Tapi kembali bahwa kalau dulu mungkin IP itu didominasi perusahaan besar, Disney ya kan, atau Marvel atau Warner Brothers atau apapun. Nah, sekarang ini orang yang nggak dikenal pun itu kalau ternyata membuat apa ya, pertama relate dulu ya, terus kemudian punya storytelling yang bagus, terus kemudian juga mudah untuk bisa dipahami ini tentang apa, message-nya juga ternyata sampai, itu akan jadi sebuah IP yang juga sangat meledak ya. Sangat. Jadi intinya sih kalau saya banyak ngobrol ya, saya kebetulan bukan pelaku industri kreatif, tetapi memang saya memiliki banyak teman dari ragam usaha industri kreatif gitu loh. Intinya adalah mereka-mereka itu konsisten dalam berkarya. Apapun itu, Mas. Jadi ketika misalkan mereka pemilik restoran, ya karyanya adalah bagaimana bisa menciptakan masakan yang konsisten. Yang di setiap gerainya sama. Rasanya sama. Gitu loh. Itu kan juga ada seninya juga Dan kan. standarisasi. Ada standarisasinya. Iya. Jadi nggak cuman di awal aja langsung viral makanannya enak, murah dan ngantri, tapi ya bagaimana bisa buat makanan itu menjadi comfort food gitu loh. Jadi kata kuncinya adalah konsistensi itu tadi. Nah kemudian lagi karena sekarang ini sosial media dan internet itu sudah tercipta, otomatis benteng-benteng pembatas yang zaman dulu kita alami itu tuh udah runtuh semua gitu loh, Mas. Betul. Mungkin kalau dulu kan, makanya tadi saya tanya ke Mas Den, kalau zamanmu bagaimana cara mengkonsumsi action figure ini gitu loh, cerita-cerita IP-IP yang bagus ini. Nah, dulu Mas Den bilang katanya harus mesen dulu ke Jepang, harus ada korespondensi dulu, barulah kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Lihat katalog. Betul. Ya, kita pesan sekarang nyampe 2 bulan lagi. Itu sama aja, Mas. Kayak zaman saya juga waktu dulu lagi suka banget musik-musik punk ataupun musik-musik Britpop gitu kan. Itu di Distara nggak ada ya, di Aquarius nggak ada ya? Jadi saya itu dan teman-teman mencarinya itu di Blok M. Yang sekarang di Blok M Hub itu dulu adalah pusat toko kaset, Mas. Tapi underground Dan bajakan. Pada akhirnya saya baru tahu ketika saya sudah bekerja di kantor kekayaan intelektual, yaitu bajakan. Jadi dia nggak lewat label apa-apa. Jadi mungkin ada kaset aslinya, terus dia punya satu mesin pengganda kaset, kemudian mungkin si covernya itu di scan atau apa gitu, terus dibikinlah sampul kasetnya gitu. Cuman ya zaman dulu kita nggak ada accessible media yang untuk kita pengen ini. Betul, makanya saya ingat banget, saya dulu suka banget sama Cardigans kan. Sampai sekarang pun saya masih suka sama band Cardigans dari Swedia. Itu bukannya ini major label? Dia major label, Mas. Tapi waktu tahun 2001 tahun 2000 tuh ada beberapa album klasiknya dia. Nggak masuk. Ya, itu nggak masuk ke Indonesia secara resmi gitu loh. Nah, makanya kami bagaimana bisa mengakses musiknya si Cardigans itu, ya belilah dulu di Blok M itu. Blok M gitu. Atau sama aja kayak ada beberapa teman-teman stand up, teman-teman komika saya pun juga pertama kali mengenal stand up itu dari DVD bajakan. Dia ke Glodok atau kemana, dia beli DVD, dapat bonusan apa gitu. Nah ternyata bonusannya itu adalah special show dari komika terkenal di Amerika. Gitu. Jadi memang zaman dulu tuh zaman-zaman aksesnya ini ya. Jahiliyah pada saat itu tuh kita tidak bisa membedakan mana yang official, mana yang tidak official, mana yang bajakan, mana yang tidak bajakan. Pokoknya semua yang kita suka pasti kita telan. Gitu. Itu zaman-zaman ya 2001, 2002
gitu kan. Internet awal-awal. Internet awal-awal kayak gitu. Nah kalau sekarang kan anak saya, anaknya Mas Den gitu loh, teman-teman Gen Alpha, Gen Z itu dengan mudahnya buka Spotify. Yeah. Oke. Kemudian dia mau cari referensi lagu tahun 1970-an, 60-an, Betul. itu dengan mudah sekali gitu loh. Betul. Dengan gampangnya gitu. Makanya ada beberapa lagu-lagu klasik Indonesia itu diambil intronya dibikin looping gitu loh sama musisi kayak Abba tadi ya. Betul. Sama musisi Amerika itu tuh happens gitu loh karena memang aksesnya udah no boundaries kalau sekarang. Kayak gitu. Tinggal ya kayak kemarin saya baca di High Grid, majalah High versi digital Instagram kan ternyata ada musisi dari Australia yang sangat-sangat menyukai musik underground dari Jogja. Nama bandnya apa gitu saya lupa gitu. Dan kita nggak kenal itu. Dan saya pun baru kenal setelah melihat postingan itu kan. Oh iya musiknya oke juga nih gitu loh untuk ukuran tanda kutip teman-teman yang di daerah ya. posisinya tidak di Jakarta gitu loh. Iya. Ternyata bisa diapresiasi sampai ke Australia. Gitu. Nah itu kan berarti lucunya gak masuk radar orang Indonesia tapi masuknya radar Australia. orang Australia gitu loh. Itu kan berarti udah no boundaries. Bener. Mas Den. Sama kayak dulu waktu saya sekolah seni rupa, desain itu. Orang tua saya nanya, "Warep dadi opo le? Kamu mau jadi apa anak nanti?" gitu loh. Nah, ya saya nggak kebayang karena saya tuh suka gambar. Udah pengennya ya udah sekolah gambar. Sekolah juga waktu itu sempat ambil 2, satu lagi arsitek kan. Karena memang jiwanya jiwa berkarya. Betul. Gitu. Jadi ini adalah sebuah zaman yang sangat luar biasa ya buat teman-teman yang suka berkarya, menulis atau menggambar atau apapun, menyanyi, bahkan tadi koreografi atau apapun. Ini saat yang sangat luar biasa ya untuk bisa berkarya dan dikenal bahkan nggak cuma nasional, tapi seluruh dunia gitu Mas. Betul. Bahkan gini, ada quote yang sangat bagus, sebenarnya bukan quote sih, cuman saya mengambil intisari ataupun kesimpulan dari obrolan kami. Jadi ada teman saya namanya Mas Aji. Mas Aji itu adalah pemilik dari Invia. Oke. Invia itu adalah holdingnya Tai Lalat, betul. Dulu dagelan ya. Bukan dulu dagelan, jadi dagelan IP yang berbeda dengan Tai Lalat. Tapi holdingnya Invia. Iya. Jadi sama aja kayak Disney, ada Marvel, ada National Geographic, ada apalagi sih kalau Disney itu sekarang ada apa? Disney kan ini juga masuk Disney. The Simpsons itu apa namanya? Apa namanya? Aduh. Fox gitu. Nah kalau ini Invia, kalau Invia bukan perusahaan kayak begitu, tapi dia ngambil IP ini Invia. Di bawah Invia itu ada dagelan. Dagelan udah berdiri sendiri. Kemudian ada lagi Tai Lalat yang untuk IP-nya. Kemudian ada lagi Heichi-chan. Heichi-chan yang buat segmentasi keluarga dan anak-anak. Terus dulu ada Dalang Pelo, tapi saya nggak tahu Dalang Pelo masih ada atau enggak. Kayaknya udah ini kan. Dan seterusnya. Nah, Mas Aji bilang sekarang itu industri kreatif itu tuh baru dilakukan eksplorasi itu 10% saja. 10%. Dari potensi 100%. Di Indonesia. Di Indonesia, Mas. Gitu loh. Karena bener juga kata Aji, kita masih belum punya theme park seperti Universal Studio. Oh iya, betul. Betul toh? Betul. Kita belum punya studio animasi yang proper. Iya. Gitu loh. Kayak saya kebayang kalau Mas tadi cerita, kita punya theme park khusus itu. Ada Wahana Jumbo, betul. Ya kan? Ada agak lain. Betul. Iya kan, agak lainnya pun ada yang mungkin bentuknya panti asuhan. Betul. Satunya lagi yang rumah hantunya gitu. Terus ada dagelan itu tadi, atau ada si Tai Lalat. Betul. Si Juki, iya. Ini baru yang kita kenal gitu. Wih. Jadi Aji bilang baru 10%, Mas. Jadi masih ada 90% yang harus kita reveal. Gitu, yang harus kita bongkar, yang harus kita unlock. Gitu loh. Itu potensi masih gede tenan. Gitu loh. Bukan gede lagi, gede tenan. Dan kita menanti ya mungkin kayak penonton teman-teman di daerah terutama ya. Betul. Agar mereka ini berkarya sebanyak mungkin. Betul. Konsisten. Dan yang paling penting adalah tetap menjaga kualitas dan storytellingnya agar bisa relate dengan kita semua ya. Betul. Dan sekali lagi ya, apapun itu ya IP-nya ya Mas ya. Baik itu musik,
baik itu makanan, baik itu mungkin kalau komik ya, bikin makanan juga ya. betul. Maichi itu termasuk ya? Betul. Betul. Makanan itu mulai dari ya restoran, Pagi sore. pagi sore, kemudian lagi mungkin payakumbuh. Oh iya, payakumbuh Gitu ya. loh. Payakumbuh aja kan awal-awalnya bagaimana Mas Armuh Arif, itu, iya. Mas Arif itu bisa mendeliver story-nya kan. Gitu loh. Jadi seolah-olah dia kayak seorang sultan yang sedang membagikan makanan standarnya sultan dari daerah Padang, dari daerah Minang gitu loh. Tepatnya si payakumbuh itu ya. Payakumbuh dan akhirnya menciptakan satu ciri khas tersendiri di luar dari segmentasinya pagi sore dan sederhana, restoran sederhana gitu loh. Nah dari situ kan langsung bergulir lagi cerita-cerita tambahan gitu loh Mas. Atau misalkan ya kita juga nggak pernah kebayang seorang komika tretan muslim sekarang bisa juga jadi juragan bebek gitu loh. Sama-sama orang Jawa Timur gitu kan bisa jadi juragan bebek. Ya itu kembali lagi story-nya tuh bagus. Betul. Gitu loh. Bagaimana sekarang juga muslim konsisten selain membuat masakan yang enak yang pasti dibantu sama partnernya Betul. Pak Nanang. Iya. Dia juga tetap mempromosikan restorannya itu melalui konten-kontennya. Iya. Gitu loh. Jadi meskipun saya lupa deh umurnya Bebek Carok itu udah 3 tahun atau 4 tahun, tapi orang-orang belum sempat mencoba si Bebek Carok, setidaknya ke-trigger. Betul. Gitu loh untuk kapan-kapan coba gitu. Karena kan terakhir aja tadi saya lagi menuju ke Lebak Bulus ini kan nonton kontennya Majelis Ulama Indonesia kan. Atau sama yang sama Gibran bukan? Iya betul. Sama Mas Wapres kan gitu. Itu kan di syutingnya di Bebek Carok gitu loh. Bentar lagi keluar bebek ngantuk nih. Nah, makanya di situ aja kan berarti memang bagaimana Muslim itu bisa dengan konsisten dia membuat masakan yang enak dan membuat konten yang baik gitu loh. Iya. Terlepas dari bagaimana resep yang dia ciptakan atau apa, tapi kita melihat konsistensi di sana. Jadi misalkan nanti ada sekarang kan Bebek Carok mungkin baru ada di kota-kota besar gitu kan. Tapi misalkan orang Papua udah dapat nih paparan tentang Bebek Carok. Nah, dia pasti tertarik tuh, ntar kapan-kapan kalau saya ke Jakarta, saya mampirlah ke Bebek Carok gitu. Karena setelah melihat konten. Betul. Gitu. Itulah yang mahal Mas sekarang Mas. Storytelling itu. 10% Mas. Berarti 10%. ini benar-benar lahan yang sangat masih hijau sekali. Masih hijau. Masih benar-benar kalau lautan biru banget. Dan Betul. orang-orang itu tadi seperti saya bilang. Selama ini kita itu mencoba mencari nafkah, mencari peruntungan di tempat yang orang-orang udah berdesak-desakan di situ Mas. Padahal kalau kita bisa belajar ya. Sebenarnya kan storytelling itu kemampuan semua orang. Betul. Kalau kita bisa belajar itu, terus kemudian melakukannya dengan benar, dan juga tahu ya, tentu saja dengan, nah ini mungkin kita bahas episode berikutnya, mendaftarkan. Betul. Karena kan perlindungan itu penting, kalau nggak nanti akan jadi sengketa, atau diaku-aku sama orang lain. Dan juga bagaimana cara kita melindungi dengan cara-cara yang lainnya. Nah, saya merasa bahwa ini sesuatu yang para generasi muda, Gen Z ya, terutama mereka, dan Alpha. Calon Gen Alpha. Iya. Apalagi Alpha ini kan terpapar sekali dari sangat muda. Dari bayi bahkan. Akses menuju materialnya itu sangat mudah. Dan kami ini berpikir kalau pasti akan lebih luar biasa dibandingkan yang produk-produk lama kayak kita ini tadi gitu. Betul. Tapi intinya itu tadi. Ini mungkin bukan podcast yang mencari viral atau apapun. Tapi ini adalah podcast yang ingin kita itu menggali sesuatu yang seharusnya jadi jati diri Indonesia. Bayangkan Mas, Indonesia dengan banyak sekali pulau, budaya, banyak sekali artefak-artefak atau ya local wisdom yang iya yang ini sangat mungkin dijadikan cerita-cerita yang bahkan cuma dari satu daerah saja itu ada ratusan cerita yang bisa kita gali Mas. Kita menanti nih kreator-kreator lokal. Betul. Teman-teman yang akhirnya akan menjadi pemilik IP dari daerah untuk jadi ya kalau kita bilang itu tuan rumah di negara sendiri dan menyebarkan apapun ini tadi ke luar negeri gitu. Betul. Menurut Mas, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda ini tadi? Ya satu kata ya konsisten itu tadi Mas Den. Jadi contohnya begini nih, ada tadi Mas Den
bilang kata kunci daerah, jadi tertarik juga saya untuk cerita sedikit gitu kan ya. Jadi Pesta Pora Oke. adalah salah satu sekarang itu barometer konser terbaik, penyelenggaraan festival musik terbaik di Indonesia. Sebentar. Dan Pesta Pora sendiri adalah IP. IP, betul. Ya, betul. Dan Pesta Pora sendiri juga adalah IP. Nah, ketika saya terakhir 2025 kemarin datang ke Pesta Pora, saya lihat di list performer, Ya. terakhir itu ada dikasih tulisan namanya apa ya dibilangnya ya, Start from the East. Start from the East. Start from the East. Gitu. Penyanyi atau grup band. Nah, jadi ternyata Start from the East itu adalah teman-teman dari Indonesia Timur dikumpulkan dalam satu panggung, bikin setlist. Jadi mudahnya gini, lagu-lagu Timur yang muncul di TikTok itu digabungin sama Mas Ucup, Kiki Aula Ucup, dibikin jadi satu panggung. Dan itu pecah karena orang joget jam 1 pagi. Karena dia benar-benar di panggung utama sebagai closingan. Ya nanti ada kembang apinya hari ketiga, ada kembang apinya, ada macam-macam. Jujur saya nggak nonton. Ya udah 42 tahun jam 1 pagi harus manteng kayak gitu ya, besoknya di opnam Thomas. Tapi setelah itu kan ada video-videonya saya lihat kan, dan itu sangat-sangat seru gitu loh. Nah, akhirnya saya mulai ngulik tuh. Ngulik, jujur saya bukan penikmat banget musik Indonesia Timur gitu, karena memang musik-musik upbeat itu saya suka tapi tidak diputar setiap saat gitu. Cuman saya tertarik dengan behind the scene-nya dari teman-teman pelaku musisi dari Indonesia Timur itu. Saya tanya, bagaimana kamu bisa mengakses lagu-lagu ini semua gitu kan? Ternyata dewanya mereka ya musik-musik Amerika, R&B, black music, gitu, hip hop, R&B yang dikombinasikan sama musik daerah, akhirnya jadilah seperti mereka sekarang. Seperti itu ya. Kemudian lagi karena zaman itu tadi Mas, kalau zaman dulu kan mungkin bikin album, bikin musik itu harus studio, ininya kan, mindsetnya, dan harus ditemu sama produser, juragan-juragan gitu. itu. Kalau sekarang kan udah kita bisa bikin musik di dalam kamar. Jadi mereka rata-rata bikin musiknya di dalam kamar. Ketika musik udah jadi, langsung mereka lempar ke DSP. Gitu. Dan akhirnya ya setelah berapa kali coba, akhirnya setelah berapa kali berkarya, ketemulah size the moment-nya itu. Momennya itulah ketemu. Disitulah baru titik balik, entah itu viralitas atau keterkenalan lagu dan lain-lain. Gitu. Tapi basicnya ya, karena memang sekarang itu zaman udah sangat mudah. Tinggal bagaimana kita bisa menciptakan satu produk dengan nilai uniqueness yang sangat tinggi. Gitu. Nggak perlu advance, nggak perlu teknologi yang gimana-gimana gitu. Yang penting bagaimana kita bisa memframing hal ini dan menjadikan satu produk yang sangat-sangat menarik. Punya identitas, bagus, storytelling, dan juga ya tahu kemampuan marketing, relate sama audiens yang relate, betul. Itu sih poinnya. Iya. Dan mungkin kalau boleh ditambahkan lagi, kalau zaman dulu Mas, orang-orang tuh memang mencoba menyasar semua orang. Kayak kalau dulu Dewa 19, ya semua orang dengerin. Tapi kalau sekarang kayak tadi Mas sampaikan ada podcast seminggu, saya nggak denger, tapi pengikutnya tuh fanatik. Jadi nggak perlu nyasar semua orang, tapi kalau kita sudah bisa menemukan ya pendukung yang setia, garap yang di situ Mas. Betul ya? Betul. Oke. Dan kalau kalian menyukai konten seperti ini, silahkan komentar. Juga kalau ada yang mau ditanyakan, monggo langsung hubungi Mas Erik. Tapi kalau ternyata kalian nanti memang berharap ini diperpanjang, nanti kita akan ngobrol lagi. Karena ada banyak hal yang kayak tadi Mas. Perlindungannya belum ya? Apa yang pertama kali harus dilakukan. Terus saat sudah ada, perlukah kita mendaftarkan dulu? Karena kalau enggak kan ini termasuk, karena kita pahamnya atau ini first to file ya. Kalau ada orang, dan mungkin banget ya ada 2 orang nggak saling bersinggungan, idenya sama Mas. Siapa yang duluan, ya dia yang akan diakui ya oleh negara ini tadi. Nah, hal seperti itu sangat penting karena itu tadi di awal. Saya menutup ini dengan apa yang saya katakan di awal. Ini adalah satu peluang yang nggak semua orang tahu, tapi menghasilkan pundi-pundi rupiah yang nggak main-main.
Dan Mas, ini nggak apa-apa ya nanti kalau ternyata kita ngobrol lagi suatu Boleh. saat. Boleh. Memberikan edukasi. Boleh. Iya kan? Karena banyak sekali saya yakin 90% ya, siapa tahu akan muncul di sini. Betul. Saya tunggu karya terbaik dari teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, Mas Erik, di antara kesibukannya terima kasih loh. Matur suwun. Saya nggak akan ganggu cuma sekali nih, nanti Ya. akan lebih sering banyak ganggu. Boleh. Tapi nggak cuma buat kita, tapi demi semua pemirsa. yang ada di sini. Boleh. Terima kasih Mas Erik. Sami-sami. Terima kasih semuanya. Sami-sami. Sampai jumpa dan salam.